Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Alex Rins memberikan pandangannya terkait performa Toprak Razgatlıoğlu yang tengah menjalani masa adaptasi sulit pada musim debutnya di MotoGP 2026. Kepindahan juara dunia World Superbike, World SBK, tersebut ke kelas Premier memang sejak awal sudah diprediksi tidak akan mudah. Meski memiliki reputasi besar dan gaya balap agresif yang khas, Toprak ini dihadapkan pada realita berbeda yang menuntut penyesuaian besar, baik dari sisi teknis maupun mental. Dalam rangkaian tes pramusim di Sepang, Malaysia, Toprak belum mampu menunjukkan performa yang benar-benar kompetitif. Catatan waktunya masih tertinggal cukup jauh dari para pembalap papan atas, bahkan dibandingkan dengan rekan setimnya sendiri di Yamaha. Situasi ini memunculkan berbagai komentar, termasuk dari Alex Rins yang menjadi salah satu tumpuan Yamaha musim ini. Sebagai pembalap yang lebih berpengalaman di MotoGP, Rins memahami betul bahwa adaptasi dari Superbike ke MotoGP bukan sekadar soal kecepatan, melainkan perubahan menyeluruh dalam pendekatan balap. Rins menilai bahwa tantangan terbesar yang dihadapi Toprak adalah perbedaan karakter motor dan ban. Di World SBK, Toprak terbiasa mengandalkan gaya pengereman keras dan penggunaan ban belakang yang agresif untuk membantu proses menikung. Namun di MotoGP, pendekatan tersebut tidak bisa diterapkan begitu saja. Ban Michelin yang digunakan di kelas Premier memiliki karakter berbeda dibandingkan Pirelli di Superbike. Michelin menuntut pembalap lebih halus dalam mengontrol traksi dan akselerasi. Jika terlalu memaksa, ban justru kehilangan cengkeraman dan membuat motor sulit dikendalikan. Selain persoalan ban, Yamaha juga tengah mengembangkan mesin V4 baru yang memiliki karakter berbeda dibandingkan motor yang pernah diuji Toprak sebelumnya. Mesin tersebut menawarkan tenaga besar, tetapi membutuhkan presisi dalam pengendalian throttle dan keseimbangan saat keluar tikungan. Rins mengakui bahwa seluruh pembalap Yamaha masih bekerja keras memahami potensi penuh motor baru ini. Ia bahkan menyebut bahwa tim sempat membatasi jumlah putaran dalam tes karena adanya pengecekan teknis yang perlu dilakukan demi memastikan semuanya aman dan terkendali. Menurut Rins, kondisi tersebut tentu membuat proses adaptasi Toprak semakin kompleks. Sebagai rookie, Toprak bukan hanya harus belajar soal karakter ban dan mesin, tetapi juga harus beradaptasi dengan ritme kerja tim MotoGP yang sangat detail dan berbasis data. Setiap perubahan kecil pada setelan motor membutuhkan analisis mendalam, dan waktu tes yang terbatas membuat proses pembelajaran terasa semakin menekan. Rins memahami bahwa tekanan ini bisa berdampak pada kepercayaan diri pembalap baru. Meski demikian, Rins tidak melihat situasi ini sebagai sesuatu yang mengejutkan. Ia menyatakan bahwa banyak pembalap hebat sebelumnya juga mengalami masa-masa sulit ketika pertama kali masuk MotoGP. Perbedaan mendasar antara motor prototipe dan motor berbasis produksi membuat adaptasi tidak bisa instan. Bahkan pembalap dengan gelar dunia sekalipun tetap harus memulai dari nol dalam memahami karakter motor dan dinamika persaingan di kelas Premier. Rins juga menekankan bahwa hasil tes pramusim bukan gambaran akhir dari potensi seorang pembalap. Ia menilai Toprak memiliki bakat alami dan kemampuan mengontrol motor yang luar biasa, terutama dalam hal pengereman. Namun, di MotoGP, keunggulan tersebut harus dipadukan dengan manajemen ban dan elektronik yang sangat kompleks. Tanpa penyesuaian yang tepat, gaya agresif justru bisa menjadi bumerang. Di sisi lain, Rins melihat adanya progres perlahan dari Toprak selama tes berlangsung. Meski selisih waktu masih cukup jauh dari posisi teratas, ada peningkatan dalam konsistensi lap time dan pemahaman terhadap motor. Hal ini menunjukkan bahwa proses adaptasi berjalan, meskipun belum terlihat signifikan di papan waktu. Rins percaya bahwa seiring bertambahnya pengalaman balapan dan jam terbang di lintasan MotoGP, Toprak akan mulai menemukan ritme yang lebih sesuai. Situasi ini juga menjadi tantangan bagi Yamaha sebagai tim. Mereka tidak hanya dituntut meningkatkan performa motor agar mampu bersaing dengan pabrikan lain, tetapi juga harus memberikan dukungan maksimal bagi pembalap barunya. Kombinasi antara pengembangan mesin V4 dan adaptasi Toprak menjadi pekerjaan rumah besar sepanjang musim. Rins menilai bahwa komunikasi yang baik antara pembalap dan kru teknis akan sangat menentukan arah perkembangan tim. Tekanan publik tentu tak bisa dihindari, mengingat Toprak datang dengan reputasi besar sebagai juara dunia.
Namun Rins mengingatkan bahwa ekspektasi tinggi seringkali tidak sejalan dengan realita di lintasan. MotoGP adalah level kompetisi tertinggi dengan detail teknis yang jauh lebih kompleks. Menurutnya, kesabaran menjadi kunci utama dalam menghadapi fase transisi ini. Bagi Toprak sendiri, musim debut ini kemungkinan besar akan menjadi periode pembelajaran yang intens. Ia harus menyesuaikan gaya balap, memahami karakter Michelin, dan membangun kepercayaan diri secara bertahap. Rins melihat potensi besar dalam diri rekan setimnya tersebut, tetapi menekankan bahwa semua butuh proses. Ia optimistis bahwa jika Toprak mampu melewati fase sulit ini tanpa kehilangan motivasi, hasil yang lebih baik akan datang. Komentar Rins mencerminkan kombinasi antara realisme dan dukungan. Ia tidak menutup mata terhadap kesulitan yang ada, namun juga tidak meremehkan kemampuan Toprak. Dalam pandangannya, perjalanan menuju kompetitif di MotoGP adalah maraton, bukan sprint. Dengan kerja keras, penyesuaian teknis yang tepat, dan mental yang kuat, peluang untuk berkembang tetap terbuka lebar. Musim 2026 baru saja dimulai, dan cerita tentang adaptasi Toprak Razgatlioglu masih panjang. Apa yang terlihat di tes pramusim hanyalah permulaan dari proses besar yang harus dijalani. Dukungan dari rekan setim seperti Alex Rins serta komitmen Yamaha dalam pengembangan motor akan menjadi faktor penting dalam menentukan seberapa cepat Toprak mampu bangkit dan menunjukkan kapasitas sesungguhnya di panggung tertinggi balap motor dunia. Toprak Razgatlioglu akhirnya berada di titik yang selama bertahun-tahun hanya menjadi wacana dan harapan. Pembalap asal Turki itu bersiap menjalani debutnya di MotoGP, sebuah langkah besar yang menandai babak baru dalam karirnya sebagai salah satu rider paling bertalenta di generasinya. Namun di balik sorotan dan ekspektasi tinggi, perjalanan menuju kelas utama balap motor dunia itu ternyata tidak semulus yang dibayangkan. Bahkan sebelum benar-benar memulai balapan pertamanya, Toprak sudah lebih dulu berhadapan dengan emosi yang jarang terlihat dari sosok juara dunia World Superbike tersebut, kemarahan, frustrasi, dan hilangnya semangat. Sebagai pembalap yang terbiasa menang, Toprak datang ke MotoGP dengan membawa mentalitas juara. Ia dikenal sebagai rider agresif, berani, dan penuh percaya diri, terutama berkat dominasinya di World Superbike bersama Yamaha dan BMW. Gelar juara dunia yang ia raih bukan sekadar angka, melainkan bukti kualitas teknik dan keberanian yang membuatnya kerap dianggap layak naik kelas ke MotoGP sejak lama. Namun ketika kesempatan itu benar-benar datang, realitas yang ia hadapi justru terasa jauh lebih berat dari yang ia perkirakan. Pada tes pramusim MotoGP, Toprak merasakan langsung betapa besarnya perbedaan antara motor Superbike dan prototipe MotoGP. Motor yang ia tunggangi terasa asing, tidak hanya dari segi tenaga, tetapi juga karakter pengereman, cara menikung, hingga respons ban. Ia mengaku kesulitan menemukan ritme dan kepercayaan diri, sesuatu yang selama ini menjadi kekuatannya. Catatan waktu yang ia raih pun jauh dari harapan, membuatnya merasa tidak berkembang meski sudah berusaha keras sepanjang sesi tes. Perasaan marah muncul bukan karena kurangnya usaha, melainkan karena hasil yang tidak sebanding dengan kerja keras tersebut. Toprak menyadari bahwa gaya balap yang selama ini membawanya sukses di World Superbike tidak bisa diterapkan begitu saja di MotoGP. Ban Michelin yang digunakan di kelas utama memiliki karakter yang sangat berbeda dengan ban Pirelli yang sudah bertahun-tahun ia kuasai. Perbedaan ini memaksa Toprak mengubah kebiasaan lama, termasuk cara mengerem keras dan mengandalkan ban belakang untuk mengontrol motor saat keluar tikungan. Situasi tersebut perlahan menggerus semangatnya. Bagi seorang juara, berada jauh dari posisi kompetitif bukanlah hal mudah untuk diterima. Toprak mengakui bahwa ada momen di mana motivasinya menurun karena ia merasa tidak mendapatkan apa yang ia cari di atas motor. Setiap kali ia mencoba mendorong lebih keras, hasilnya tetap tidak signifikan. Kondisi ini membuatnya sadar bahwa tantangan di MotoGP bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga soal kesabaran dan kesiapan mental untuk memulai dari nol. Meski demikian, Toprak bukan tipe pembalap yang mudah menyerah. Ia memahami bahwa proses adaptasi membutuhkan waktu, terlebih bagi rider yang langsung melompat dari World Superbike ke MotoGP tanpa pengalaman sebelumnya di kelas menengah seperti Moto2.
Ia mulai mencoba menerima kenyataan bahwa musim pertamanya lebih banyak akan diisi dengan proses belajar, memahami karakter motor, dan menyesuaikan diri dengan level kompetisi yang jauh lebih ketat. Tekanan yang ia rasakan juga datang dari ekspektasi publik. Nama besar Toprak membuat banyak orang berharap ia bisa langsung tampil kompetitif, bahkan bersaing dengan pembalap papan atas. Namun di balik ekspektasi tersebut, ada sisi manusiawi dari seorang atlet yang harus berjuang melawan rasa ragu dan frustrasi. Ia tidak lagi berada di zona nyaman, dan setiap sesi di lintasan menjadi ujian mental yang sama beratnya dengan ujian teknis. Toprak menyadari bahwa MotoGP menuntut pendekatan yang berbeda. Kesalahan kecil bisa berdampak besar, dan batas antara cepat dan terjatuh sangat tipis. Ia mulai lebih fokus pada konsistensi dan pemahaman motor, alih-alih memaksakan diri mengejar waktu putaran. Pendekatan ini mungkin tidak langsung menghasilkan hasil gemilang, tetapi menjadi fondasi penting untuk perkembangan jangka panjang. Ke depan, Toprak melihat harapan pada perubahan regulasi yang akan datang. Dengan rencana penggunaan ban Pirelli di MotoGP dan perubahan teknis lainnya, ia merasa gaya balapnya bisa lebih cocok dengan karakter motor di masa depan. Harapan ini menjadi salah satu sumber motivasi yang membantunya bertahan di tengah masa sulit. Ia percaya bahwa apa yang ia alami saat ini adalah bagian dari proses menuju level yang lebih tinggi. Kisah Toprak Razgatlioglu menjelang debut MotoGP bukanlah cerita tentang kegagalan, melainkan tentang perjuangan seorang juara menghadapi tantangan baru. Rasa marah dan hilangnya semangat yang ia rasakan justru menunjukkan betapa besar ambisinya untuk berhasil. Ia tidak ingin sekadar menjadi penggembira di MotoGP, tetapi ingin benar-benar kompetitif dan diakui. Saat lampu start nanti akhirnya menyala, Toprak akan membawa lebih dari sekadar nomor motor dan helm di kepalanya. Ia membawa pelajaran dari masa sulit, luka emosional dari frustrasi, serta tekad untuk membuktikan bahwa dirinya pantas berada di panggung tertinggi balap motor dunia. Debut MotoGP-nya bukan hanya awal musim baru, tetapi juga awal dari perjalanan panjang seorang juara yang sedang belajar kembali tentang arti kesabaran dan ketekunan. Tes Shakedown MotoGP 2026 di sirkuit internasional Sepang menjadi salah satu momen paling menarik dalam kalender pramusim, terutama karena kemunculan Toprak Razgatlioglu yang langsung mencuri perhatian sejak hari pertama. Pebalap asal Turki tersebut menjalani debut resminya di kelas MotoGP bersama tim Prima Pramac Yamaha, dan langsung menunjukkan performa yang berada jauh di atas ekspektasi banyak pihak. Meski baru pertama kali mengendarai motor MotoGP di Sepang, Toprak mampu memperlihatkan adaptasi yang sangat cepat, baik terhadap karakter motor, lintasan, maupun ban Michelin yang sama sekali berbeda dari yang biasa ia gunakan di World SBK. Sejak sesi awal Shakedown, catatan waktu Toprak terus mengalami peningkatan. Dalam kondisi lintasan yang cukup menantang akibat suhu tinggi dan tingkat grip yang berubah-ubah, ia mampu mencatat waktu putaran di kisaran 1 menit 58 detik. Angka tersebut tergolong sangat kompetitif untuk seorang rookie MotoGP yang baru menjalani hari-hari pertamanya di atas motor prototipe. Kecepatan tersebut bahkan mendekati catatan para pembalap pemuji berpengalaman yang telah bertahun-tahun berkecimpung di kelas Premier. Penampilan impresif Toprak membuat manajer Prima Pramac Yamaha, Gino Borsai, secara terbuka mengungkapkan kekagumannya. Ia menyebut performa Toprak sebagai sesuatu yang layak mendapatkan apresiasi tinggi, bahkan menggunakan ungkapan "hats off" untuk menggambarkan betapa terkesannya tim terhadap progres sang pembalap. Menurut Borsai, bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga cara Toprak bekerja di dalam garasi, kemampuannya memberikan masukan teknis, serta sikap profesionalnya yang membuat proses adaptasi berjalan lebih lancar dari yang diperkirakan. Toprak sendiri datang ke MotoGP dengan reputasi besar sebagai juara dunia World Superbike. Namun, transisi dari Superbike ke MotoGP bukanlah perkara mudah. Perbedaan karakter motor, sistem pengereman karbon, aerodinamika yang jauh lebih kompleks, hingga gaya balap yang lebih agresif menjadi tantangan tersendiri. Meski demikian, selama Shakedown berlangsung, Toprak menunjukkan pendekatan yang sangat metodis. Ia tidak memaksakan diri untuk langsung tampil ekstrim, melainkan fokus memahami motor Yamaha YZR-M1 versi terbaru, terutama pada area pengereman dan tikungan cepat yang menjadi ciri khas sirkuit Sepang. Di sisi lain garasi Pramac Yamaha,
Jack Miller juga menjalani sesi shakedown dengan hasil yang cukup positif. Pembalap Australia tersebut berperan penting dalam pengembangan motor, terutama karena ia memiliki pengalaman panjang di MotoGP dan sudah terbiasa bekerja dengan berbagai karakter mesin. Miller mampu mencatatkan waktu yang mendekati catatan kualifikasi musim lalu, sekaligus memberikan gambaran bahwa Yamaha telah melakukan langkah maju dengan proyek mesin V4 terbaru mereka. Kehadiran Miller dan Toprak dinilai saling melengkapi, dengan satu pembalap fokus pada pengembangan teknis dan satu lainnya membawa perspektif baru dari luar MotoGP. Secara keseluruhan, Shakedown Sepang 2026 berlangsung selama 3 hari dan diikuti oleh para pembalap penguji serta rookie. Beberapa pabrikan memanfaatkan sesi ini untuk mencoba komponen aero baru, sasis, serta konfigurasi elektronik yang akan digunakan sepanjang musim. Honda melalui pembalap pengujinya mencatatkan waktu tercepat secara keseluruhan, menegaskan bahwa mereka juga mengalami progres signifikan. Namun demikian, perhatian publik dan media tetap banyak tertuju pada Toprak, mengingat statusnya sebagai pendatang baru dengan latar belakang superbike yang kuat. Salah satu tantangan terbesar bagi Toprak ke depan adalah adaptasi terhadap ban Michelin, khususnya dalam menjaga performa ban depan selama jarak balap penuh. Di World SBK, gaya pengereman agresif menjadi salah satu senjata utamanya, tetapi di MotoGP pendekatan tersebut perlu disesuaikan agar tidak mengorbankan konsistensi. Tim peramak Yamaha menyadari hal ini dan menjadikan manajemen ban sebagai fokus utama dalam sesi tes berikutnya, termasuk tes resmi Sepang yang akan digelar setelah Shakedown. Meski hasil Shakedown tidak bisa dijadikan tolok ukur mutlak untuk performa balapan, apa yang ditunjukkan Toprak sejauh ini sudah cukup untuk membangun optimisme. Banyak pihak menilai bahwa jika proses adaptasi ini terus berlanjut dengan arah yang benar, Toprak berpotensi menjadi salah satu rookie paling kompetitif dalam beberapa tahun terakhir. Namun, tim tetap berusaha menjaga ekspektasi agar tidak terlalu berlebihan, mengingat kerasnya persaingan MotoGP dan banyaknya variabel yang memengaruhi hasil di akhir pekan balapan. Kedepan, perhatian akan tertuju pada tes resmi Sepang dan Buriram, di mana seluruh pembalap reguler akan turun dan perbandingan performa akan menjadi lebih jelas. Bagi Toprak Razgatlioglu, Shakedown ini bukan hanya soal catatan waktu, melainkan fondasi awal dalam membangun karir barunya di MotoGP. Jika performa awal ini bisa dipertahankan dan ditingkatkan, musim 2026 berpotensi menjadi awal cerita besar bagi sang juara World SBK di panggung balap motor paling bergengsi di dunia.